Hai sahabat Dhamma, yuk kita mendengarkan penjelasan Dhamma kali ini. Perhatikan dan dengarkanlah dengan baik agar kita semua memahaminya. Bante, saya mau bertanya mengenai penjelasan Sotapanna, Bante. Bante kan pernah menjelaskan bahwasanya Sotapanna itu hanya mendengar, gimana ya? Kemarin Bante pernah jelaskan, Bante, bahwasanya Sotapanna itu mendengar kemudian bisa menangkap gitu, Bante, mengerti apa yang disampaikan. Nah, pertanyaan saya, Sotapanna kan belum mengatasi kotoran batinnya, Bante. Kenapa bisa disebut sebagai orang suci, Bante? Seorang Sotapanna adalah tingkatan makhluk yang telah mendapatkan kemurnian pandangan dan dalam jenjang kemurnian pandangannya itu telah menembus nibbana. Titiya supati witha. Titiya supati witha, ya, itu titik di sini sama titik pandangan benar, menembus pandangan benar. Tidak lain adalah menghancurkan sakaya titik. Telah terbebas dari dua titik keliru, sasata titik dan uceta titik. Dua pandangan keliru utama yang biasanya ya kalau nggak satu, yang satunya lagi makhluk hidup yang membuat makhluk hidup itu berputar samsara. Dan karenanya tidak mengerti sasata titik, tidak menganggap sebagai yang atta ada diri, sebagaimana aku ini ada karena aku terlahir dari kelahiranku yang lampau, dan karena kelahiranku yang lampau itu aku berbuat begini-begini, sehingga aku dalam kehidupan ini menjadi begini-begini. Aku akan berbuat begini-begini untuk membuat kehidupanku mendatang bisa menjadi begini-begini. Seolah-olah dalam pernyataan itu, si aku itu antara kehidupan sekarang, lampau, dan yang akan datang adalah sosok yang sama. Dan ini sangat riskan untuk didomplengi oleh pandangan keliru berupa sasata titik. Zaman sekarang pun dari satu sisi yang lain, nah, sudah mulai muncul pandangan itu tentang kemusnahan uceta titik. Tidak percaya kelahiran lampau, tidak percaya kelahiran yang akan datang, segala apa yang dikerjakan tidak memberikan akibat dan bukan sebagai akibat dari sebab-sebab sesuatu sebelumnya. Dan sepanjang zaman sesungguhnya ada. Nah, empat kebenaran Arya itu sesungguhnya adalah satu nilai kebijaksanaan yang berkandungan terbebas dari kedua jenis titik itu. Titiya supati witha tidak lain adalah menembus kebenaran Arya. Tetapi ya di sini masih dalam tahap awal, yaitu baru penembusan berdasarkan cara pandang, yang mana kalau mau dirinci, wicikicca dan silabata paramasa itu adalah sebagai rentengan dari sakaya titik.
Sebetulnya hanya satu saja, ya sekaya titik sudah cukup. Dua lainnya itu sebagai rentengan, sebagai bentuk rinciannya. Seperti misalnya moha begitu, ya kesesatan itu ada rentengannya. Rentengannya berupa apa? Rentengannya berupa dinamita, keengganan dan kengantukan. Rentengannya berupa udaca, rentengannya berupa wicik-wicak. Nah, kalaupun belum bisa menghapus semua kilesa, tetap disebut sebagai orang suci. Itu tadi dalam konteks telah menembus pandangan benar. Ya tentu orang suci, tetapi dalam jenjang sotapanna. Sudah harus jelas, artinya sudah harus dibedakan bahwa sotapanna itu bukan sakadagami, sotapanna itu bukan anagami, apalagi sotapanna itu bukan arahata. Sehingga kita melihat seorang sotapanna itu tidak boleh menganggapnya sama seperti seorang arahata. Kita menganggap seorang sotapanna, ya seorang sotapanna kok sombong, seorang sotapanna kok pesolek, seorang sotapanna kok masih punya istri simpenan, misalnya. Soalnya ya berupa sotapanna itu belum ada kilesa signifikan yang dihancurkan, cukup dalam konteks mengerti secara pandangan, yaitu punya pandangan yang benar, menembus pandangan benar. Kan semuanya itu kenapa bisa begitu? Karena indrianya yang perlu ditempa. Indria itu apa? Bukan indria mata, bukan indria telinga, tetapi indria keyakinan, indria semangat, indria peningatan, indria keteguhan, dan indria kebijaksanaan. Satindriya, wiriyendriya, satindriya, semadindriya, panjindriya. Nah, melalui penempaan indria yang tidak lain adalah sebagai bentuk pengembangan bojjhanga. 5 indria ini tidak lain adalah nama lain dari 7 bojjhanga. Dan sesungguhnya adalah nama lain dari jalan Arya berunsur 8. Jadi jangan bingung dengan banyaknya nama, banyaknya itu pokok dharma, sebutannya berbeda-beda, berkategori berbeda-beda. Ada indria, ada 5, bojjhanga ada 7, jalan unsur berunsur 8 itu berunsur 8 ada ya 8 itu. Jangan menjadi terkecoh. Tidak usah bilang seorang sotapanna. Seseorang yang telah dengan salah satu nilai luhur, misalnya dengan metta, atau ya salah satu dari Brahma Wihara, atau dengan nilai luhur yang lain, mampu menghancurkan kesenangan-kesenangan indrawi, sehingga muncul piti sukha yang didasari oleh kelengangan dari kesenangan indrawi dan lain-lain. Keberadaan ini sudah boleh dikatakan sebagai orang suci, yaitu suci hatinya, suci pikirannya.
Tetapi ya sebatas pada pikiran yang terbebas dari yaitu hal-hal buruk berupa keserakahan, kebencian. Secara ya titik pandangan benarnya ya belum bisa dicapai, tapi sudah boleh dikatakan sebagai orang suci dalam jenjang itu. Demikian pula orang yang menjalankan sila ya di hari Uposatha ya menjalankan 8 sila ya, atau di luar hari Uposatha sekalipun menjalankan 8 sila. Dari dia menjalankannya itu dengan penuh kesungguhan hati, penuh dengan kehati-hatian, merawat silanya itu dengan baik, dengan sempurna di hari itu, ya dia adalah seorang suci. Dalam arti ya dia mungkin masih punya keiri hatian, dia masih mungkin punya keserakahan, dia masih mungkin kebencian, mungkin masih ya, tapi tidak sampai terluapkan keluar menjadi keburukan lewat tutur kata dan tindak tanduk. Dia masih bisa memegang silanya dengan baik. Nah, di sini dia adalah orang yang suci, meskipun pikirannya masih mungkin ya tidak baik. Setidaknya begitu, apalagi kalau ya bisa menjaga pikiran dari hal-hal buruk yang sangat-sangat intens begitu ya muncul, tapi mampu ditekan, ditahan, ditutup oleh silanya itu. Nah, dengan kemudian tidak tercuat keluar lewat tutur kata dan tindak tanduk. Ini dia bisa dikatakan orang suci dalam arti suci tindak tanduk, suci tutur katanya. Jadi ya kata suci ini tidak harus berarti punya arti secara totalitasnya. Totalitasnya itu apa? Yaitu pencapaian arahata phala. Ya, itu kita salah terjemah, salah tangkap ya tentang arti suci ya yang sebatas mengacu ke satu keberadaan saja, yaitu ya pencapaian arahata. Nah, itu ya perlu untuk diperlebar cara kita mengerti, memahami yang namanya kesucian. Suci itu artinya bersih. Ya. Bersih itu apa artinya? Tidak kotor. Apanya yang tidak kotor? Batinnya, atau tindak tanduknya, atau ucapannya. Tidak kotor itu tidak kotor oleh apa? Tidak kotor oleh kotoran-kotoran batin. Kotoran-kotoran batin itu berupa apa saja? Keserakahan, kebencian, kesesatan, ya, keiri hatian. Ya. Kenapa hal-hal itu disebut sebagai kotoran batin, pengotor batin? Karena kenapa keserakahan disebut kotoran batin? Karena biasa ngotori batin. Yang biasa ngotorin mata juga ada sebutannya sendiri, namanya kotoran mata. Kenapa disebut kotoran mata? Karena biasa ngotorin mata.
mata yang kotor, batin yang kotor, ya bagaimana? Batin jadi keruh, batin jadi tidak tembus pandang, tidak transparan, tidak jernih, tidak bisa melihat sesuatu itu secara sebenarnya, secara objektif, secara transparan, membabi buta. Dan terlebih dari itu, sesuatu yang kotor itu bawa penyakit berupa demam. Sehingga kalau batin itu dikotori oleh kotoran batin, batin jadi demam. Menjadi panas hatinya. Menjadi pedas. Nah, itu sebetulnya adalah sudah penyakit batin. Tidak hanya tubuh yang sakit, batin juga memungkinkan sakit jika dihinggapi dengan, nah itu kotoran batin itu. Nah, jadi berjenjang, ada setelah Sotapanna, ada Sakadagami, ada Anagami, dilanjutkan terakhir Arahatta. Itu untuk menunjukkan jenjang batin yang telah sejauh apa warna batin itu didiami. Dan kalau mau dirinci lebih dalam lagi, Sotapanna juga ada tingkatannya lagi, termasuk juga Sakadagami, Anagami, Arahatta juga ada jenis-jenisnya, jenis-jenis yang mengandung nilai jenjang tingkatan itu. Dan sesungguhnya apakah hanya itu saja? Secara natural, secara alamiahnya itu sangat variatif. Itu hanya pengkategorian secara general, secara umum. Satu kelas saja yang hanya 40 orang, semuanya dinyatakan lulus. Apakah semuanya punya pengetahuan yang sama? Punya grade yang sama? Meskipun grade-nya sama, apakah punya sisi kepandiannya yang sama? Nah, mungkin yang satu pandai ya fisikanya, yang satu pandai biologinya, yang satu pandai apanya. Sangat variatif. Secara kenyataannya itu sangat variatif. Hanya pengkategorian diberikan untuk memudahkan ya seseorang memahami secara general, secara umumnya saja. Dan kurang lebihnya begitu ya. Nggak ada kurang, nanti hanya ada lebih. Kelebihan jawab. Yang membuat Sotapanna tidak bisa terlahir di alam benda apa Bang? Apakah pandangan benar? Karena sementara kan kotoran batinnya Yang membuat Sotapanna tidak terjatuh ke alam benda. Ya, dengan kekuatan pandangan benarnya itu, dia mampu dengan cara pandang yang sedemikian rupa, kalaupun masih ada keburukannya itu tidak sampai menyebabkan dia atau menjadi penyebab bagi dia terlahir di alam benda. Hanya kalau di Karanya Metasutta itu, entah itu sebagai kriterianya atau sebagai kriteria satu-satunya atau sebagai salah satu kriteria juga saya tidak yakin ya. Yang ada di sana itu adalah seorang Sotapanna sudah tidak akan mungkin melakukan 6 abhidhana, yaitu membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh arahanta, melukai Buddha, memecah belah sangga, ingkar atau menyangkal
atau semacam menolak ajaran seorang sama Sang Buddha, tidak akan mungkin. Yaitu lebih condong ke pandangan yang lain daripada pandangan dalam ajaran Sang Buddha. Nah, sudah tidak mungkin. Ya, itu kriteria yang salah satunya tercantum dalam sutta yang barangkali sering kita baca, yaitu mana ada dalam Ratana Sutta. Ya, begitu ya.